Bahkan sebelum saya dapatkan istri kedua ini, sering kita itu canda sama istri pertama. Ayo, sama mesti tolak ping piro? Kai. Loh, kurang neh lah kai. Ping 10 di opo 10. Ping 15 lagi. Iki. Oh, iya urung tak sebut nih. Saya biasa begitu. Siapa-siapa dari kalian yang mampu untuk pembiayaan pernikahan, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Di sini adalah merupakan warning ya dari Rasulullah sebenarnya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah telah hadir di podcast kita malam ini Al-Ustadz Kang Mas. Jangan dipanggil Ustadz lah, panggil Kang aja lah. Pondok tradisional dulu biasa sesama itu manggilnya Kang. Kang itu pemuliaan. Orang yang lebih tinggi ilmunya dipanggil Kang. Ini baru tahu Ustadz? Ya betul. Oh. Jadi kita dibiasakan di pesantren itu agar saling menghargai dengan selalu manggil Kang. Kang itu adanya kita siap untuk berguru sama antum, berguru sikap, berguru dan seterusnya. Karena namanya berguru dalam pesantren itu tak mesti harus duduk di hadapan kiainya, tidak. Tapi berguru bagaimana menjadi seorang santri yang baik, itu cara berguru yang pertama kali. Masya Allah, langsung dinasihati ya, Ustadz. Betul. Masya Allah. Betul. Rekan-rekan, jadi para pemirsa sekalian, pemirsa podcast Home Family, ternyata Ustadz tadi sempat nyepil Kang Mas itu berarti Kang Muhammad Anwar Samuri. Ya, betul. Hafizahullah taala. Amin. Semoga Allah memberkahi antum Ustadz. Amin. Dan amin. Dan dengan hadirnya antum di sini tidak mengurangi kemuliaan antum. Karena justru saya merasa dimuliakan di depan sini. Karena apa? Kita diundang di sini itu bisa mengamalkan sabda Rasulullah loh. Masya Allah. Apa sabda Rasulullah? Perhatikan sabda Rasulullah. Idza stansahaka fansahu. Bila saudara minta nasihat, maka nasihati. Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Nabi SAW itu sampai kirim utusan. Kita nggak kirim, kita diundang. Loh, ini luar biasa. Jadi penghormatan, pemuliaan, kita dikasih mic untuk bicara, dikasih meja untuk bercengkrama, membahas tentang kaula muda. Oh, ini luar biasa Ustadz. Bukan mengurangi, tapi justru adalah pemuliaan. Kang saja Ustadz. Sampun Kang ke kula. Oh iya wis Kang. Para pemirsa sekalian, di balik kesederhanaan beliau, ternyata beliau ini Masya Allah tadi sempat cerita. Barangkali ada yang belum kenal dengan Ustadz Kang Mas Anwar Samuri. Beliau ini ya rasa diduki Ustadz lah, Kang Mas guys. Masih belum bisa Ustadz, masih tertrigger terus ini. Monggo. Jadi boleh diceritakan Ustadz, Kang, boleh diceritakan awal jenengan mungkin riwayat dari lahir sampai kemudian lulus dari Universitas Islam Madinah sampai berkarir sekarang di pendidikan Islam Ustadz, barangkali begitu. Tafadhol Ustaz. Jadi untuk memperkenalkan, kata orang Jawa, gak kenal maka gak sayang. Saya sering sampaikan orang Jawa walaupun bahasa Indonesia. Kenapa? Karena saya tidak mau disebut lupa Jawa nih. Gitu ya. Jadi saya terlahir dengan nama Muhammad Anwar. Ya, Samuri itu bapak saya. Ya, Samuri itu bapak saya. Tanggal 6 Februari 1976. Ya. Kemudian SD dan SMP sampai tahun 1991 kita lulus SMP. Waktunya tepatnya adalah di MTS Negeri 1 Negeri Kunir. Sekarang enggak tahu MTS Negeri berapa di Blitar gitu ya. Karena sekarang kan semuanya dinomori begitu dan seterusnya. Yang jelas waktu itu karena MTS itu sangat favorit sekali, nama MTS Kunir itu ya sudah cukup mewakili, nggak perlu disebut yang lain. Masya Allah. Alma mater MTS Kunir ini. Ya, MTS Kunir. Barangkali nanti pemirsanya bisa melihat. Ya, bisa. Tahun 1991. Nah, setelah lulus dari MTS Kunir, waktu itu tidak ada keinginan untuk melanjutkan ya. Inginnya saya ingin belajar ilmu agama aja lah. Dan waktu itu alhamdulillah kakak namanya Sanusi itu mengarahkan saya di pesantren Darul Islah. Yang Darul Islah ini adalah cikal bakalnya Al-Qudwah. Ya.
Jadi waktu itu saya angkatan yang ketiga atau keempat di bawah Ustadz di bawah Walidi Ahmad Syarifuddin yang sekarang menjadi pembina di pesantren tersebut. Nah, kita di tahun 91 itu termasuk seangkatan dengan saya Ustadz Anwar Zain, Muhammad Anwar Zain. Tulungagung. Iya, Mas, ya. Mas. Iya. Kami sepakat, beliau Mas, saya Mas, ya. Nah, juga seangkatan dengan saya waktu itu dan kami adalah Ustadz Fathun Saleh yang dari Al-Mansur. Dan juga tidak saya lupakan yang seangkatan dengan saya adalah Ustadz Abu Zahrah Zainuddin. Ya, sekarang beliau mudir di pesantren Jamilur Rahman. Ya, Jakarta. Ya, jadi seangkatan dengan kita itu para mudirun, gitu, para kiaihun. Kemudian juga saya tidak mungkin melupakan yaitu mertua saya yang kedua itu seangkatan kami. Ya, R2-nya. Ya, mertua kedua itu adalah seangkatan kami. Nah, waktu itu kami pokoknya 2 tahun lulus gitu aja, nggak ada ujian, nggak ada ini baru ini lama, nggak ada. Pokoknya satu kelas itu ya ada baru ada lama dan pelajaran itu selalu gayung bersambut gitu ya. Jadi begitu. Nah, tahun 1993 kita sudah dinyatakan lulus dari pesantren Darul Islah. Nah, setelah itu ada keinginan ingin melanjutkan begitu ya, dan alhamdulillah tertuju pilihan pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung. Iya, Man 1. Iya, dari Boyo, iya. Man 1 Tulungagung. Iya, Boyolangu begitu ya. Nah, itu sampai tahun 1996. Ya, setelah 1996 kita off juga. Artinya pause ya, bukan off. Sampai kurang lebih tahun 1997. Nah, tahun 1997 saya masuk di pesantren Al-Furqan Al-Islami di Gresik yang dipimpin oleh Ustadzun Al-Walid Aunurafiq Gufron Hamdani. Nah, di mungkin tahun 1998 ya, tepatnya bulannya apa saya kurang ingat waktu itu, ada kesempatan tes penjaringan atau penyaringan ke Universitas Madinah. Waktu itu dilaksanakan di Gontor dengan mengadakan daurah bahasa Arab, kursus bahasa Arab 1 bulan full begitu ya. Kemudian di hari-hari terakhir, minggu-minggu terakhir biasanya diadakan tes interview untuk masuk ke sana. Nah, waktu itu saya tidak ikut daurah, langsung daftar, langsung nemui saya begitu ya. Dan alhamdulillah ketemu, dan itu juga bikin grogi juga karena pertama kali ketemu dengan orang Arab, ngobrol dengan orang Arab. Tapi namanya ide itu selalu ada ketika bertemu dengan orang baru, sehingga saya pancing beberapa masalah yang akhirnya yang uji saya itu 2 orang. Akhirnya mereka berdebat. Nah, setelah berdebat mereka akhirnya ya timbul apa ya? Mungkin waktu itu kita dibilang, wah ini baru datang sudah bikin masalah gitu ya. Sebenarnya kurang pede untuk diterima, tapi waktu itu Syekh Mahmud itu langsung ngomen ke kita, nanti ketemu dengan kita di sana. Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Tapi karena sering teman-teman kita dari Al-Furqan katanya sudah ketemu itu insya Allah diterima, ternyata enggak, ya sudah saya tutup buku aja, nggak ada harapan untuk diterima. Ya. Tapi qadarullah dengan nikmat Allah Ta'ala wa bi ni'matihi tatimmus shalihat, tahun 1999 datanglah panggilan ke Madinah. Ini sekedar cerita mungkin agak lucu ya waktu itu. Karena tidak ada harapan untuk diterima, nggak ada potensi untuk diterima. Karena kakak-kakak kelas kita jauh di atas kita ya. Dari kemampuannya dan seterusnya tidak ada yang diterima. Tapi saya iseng aja. Sehingga ketika ada berita diterima, panggilan berupa panggilan visa, itu bukan langsung saya waktu itu mungkin katanya pingsan. Iya, pingsan ya. Ya, mungkin saking senengnya. Mustahil bisa diterima, tapi waktu itu ya demikian, alhamdulillah kita diterima. Dan yang diterima waktu itu dari Al-Furqan 2 orang. Dan pertama dari Al-Furqan dan atas nama Al-Furqan yang diterima di Madinah. Saya dan Ustadz Abdul Khalik atau Khalid Aswad Banani dari Kromasan.
ya, seangkatan dengan kami di Al-Furqan. Nah, di Al-Furqan kemudian kita ke Madinah. Tahun pertama kita masuk, bingung juga cari penjurusan ya. Pertama kali saya masuk di kuliah dakwah waktu itu. Sebangku dengan Ustadz Syafiq Basalamah, ya, Jember ya. Sebangku waktu itu, sampingan begitu. Dan beliau juga menghibur untuk tetap di situ, tapi saya juga nggak betah. Mungkin 1 hari atau 2 hari saya kabur dari kuliah dakwah, fakultas dakwah. Karena? Ya karena nggak cocok dengan keinginan saya. Saya inginnya fikih dan pembahasan itu diperlebar begitu ya. Ya. Dan itu yang pas adalah di kuliah syariah, fakultas syariah. Nah, langsung ke fakultas syariah, tapi karena terlambat daftar nggak bisa, harus turun ke Syu'bah persiapan bahasa. Oke, saya siap persiapan bahasa 1 tahun, kemudian tahun depannya kita alhamdulillah bisa masuk kuliah syariah. Kita tempuh selama 4 tahun, kemudian setelah itu selesai kuliah syariah, iseng juga daftar di diploma pasca sarjana dengan konsentrasi hukum dan politik Islam, Al-Qadha wa Siyasah Syariah. Itu sebenarnya juga S2 namun tanpa tesis, digantikan dengan praktik di mahkamah. Jadi kita ke mahkamah Al-Ulya di samping Masjid Nabawi itu kita praktek. Kalau di Indonesia diploma itu sebelum sarjana. Kalau di sana setelah sarjana. Jadi semuanya administrasinya ikut pasca sarjana. Atau boleh dikatakan S2 belum genep lah, karena hanya 1 tahun kan. Iya, begitu seterusnya. Sampai tahun 2006 ya, kami pulang. Sebelum 2001 alhamdulillah kita dikaruniai istri pertama, karena istri saya bukan hanya 1 loh Kang ya. Baru 2 nih. Kang Mas ini Masya Allah bisa dicontoh nih. Iya. Barangkali. Jadi 2001. Ini sedikit mau contoh Ustaz ini. Oh gitu. Oh iya. Ya, sesuai kebutuhan itu ya. Karena orang apabila lapar, dia pasti berjalan mencari makanan. Begitu maksudnya. Itu juga tidak jauh beda. Ya. Ketika orang itu membutuhkan, maka dia pasti akan berusaha untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Ya. Ini sisipan aja. 2001 kita nikah. Alhamdulillah 2004 kita dikaruniai putra yang pertama. Ya. Kemudian pulang kita tahun 2006 kembali karena mertua kita adalah Ustadz Hasyim Rifai ya, dan juga pendiri pesantren Darul Islah dan juga yang mewakafkan tanah pesantren Baitul Muslihat waktu itu. Jadi diminta untuk bapak iki wis tuwek, tutukno begitu dan seterusnya waktu itu. Ya, alhamdulillah ada tawaran di beberapa tempat tapi tidak masuk dalam daftar list kita. Ya, pokoknya inginnya pulang kampung ya. Karena wong desa pengennya ya mulih desa gitu aja ya. Jadi 2006 kita pulang, dan 2006 itu juga karena Darul Islah yang waktu itu pesantren kita boleh dibilang habis muridnya. Kemudian Baitul Muslihat juga mati tidak, hidup pun juga tak segan gitu ya. Hidup juga enggak, mati pun juga tak segan begitu ya. Akhirnya di merger ya. Dijadikan satu. Waktu itu tahun 2006 dan diberi nama baru yaitu Al-Qudwah ya. Begitu dan seterusnya. Mungkin itu saja sampai sekarang begitu ya. Oh ya, tadi berbicara dengan istri pertama, maka termasuk wujud keadilan adalah menyebutkan kapan menikah dengan istri kedua begitu ya. Jadi tahun 2016 waktu itu ada surat sore hari datang dari mertua yang itu adalah istrinya teman saya mondok begitu ya. Karena ibu mertua itu temannya kakak saya mondok, kemudian bapak mertua teman saya mondok, kemudian istri kedua itu teman ponaan saya mondok. Jadi sangat semuanya ya begitu ya. Terus ketika itu ada pas liburan kenaikan kelas ya, ada surat silahkan dilihat nanti, tapi kalau nggak cocok ya nggak usah disebarkan ke siapa-siapa ya, karena ada tawaran ya, kita sudah biasa ditolak di mana-mana gitu ya. Kita kan laki-laki biasa berhak memilih toh, namanya orang memilih juga berhak dipilih juga toh, namanya dipilih ya boleh juga lah kita ditolak. Bahkan sebelum saya dapatkan istri kedua ini, sering kita itu canda sama istri pertama. Ayo, raman mesti tolak ping piro.
kai. Loh kurang nih lah kai. Ping 10 dik. Opo 10? Ping 15 lagi. Iki. Oh iya urung tak sebut nih. Saya biasa begitu. Ya. Jadi biasa kita gojlokan sama istri, ditolak ping piro dan seterusnya. Begitu dan seterusnya. Bahkan untuk mencari istri ketiga sekarang ini kita juga beberapa kali sudah ditolak gitu ya. Tidak mengapa. Laki-laki itu ditolak jangan cemen dong. Begitu. Jadi gini. Jadi ketika itu tahun 2016 ditawari, ya alhamdulillah kita langsung sambut. Hari Senin saya ingat betul nih. Hari Senin saya tontoni dan saya waktu itu bilang setelah saya setuju. Kalau memang mau besok Selasa, sehari saja. Besok Selasa nikah, kalau nggak usah. Masya Allah, langsung. Ya, begitu. Karena ada pepatah ngatakan gini ya, tolong dicatat dengan baik. Ya, khairul birri ajalu. Sebaik-baiknya kebaikan itu yang disegerakan. Lek Sigin. Nah, khairul birri ajalu. Sebaik-baiknya kebaikan adalah yang disegerakan. Nah, ini penting, karena Ustaz. tidak ada baiknya menunda kebaikan. Saya ulang, tidak ada baiknya menunda kebaikan. Ya, akhirnya mertua juga ya wis siap aja lah. Jadi kemudian terjadilah pernikahan waktu itu hari Selasa malam Rabu. Begitu. Ini penting Ustadz. Untuk salah satu kru kita, ini menunggu terlalu lama Ustadz. Untuk satu saja itu nunggunya terlalu lama. Iya. Tapi sebelum itu Ustadz, Baik. ini hari ini tema kita adalah kita akan memberikan pertanyaan, barangkali nanti akan dapat ilmu dan faedah seputar pertanyaan pranikah. Ya, monggo silahkan. Ya, jadi yang jelas saya sudah mengalami 2 pranikah ya. Ini step ketiga pranikah yang ketiga ini ya begitu. Dan halal itu bisa lebih baik ya. Dan lebih baik Ustaz. Bukan lebih baik. Ya. Itulah wajib ya Ustaz. Yang harus. Ya. Nah sekarang gini Ustaz. Beberapa tahun lalu pun itu sudah banyak fenomena. Bahkan termasuk orang tua saya Ustadz, itu kalau ingin menikah maka harus melalui masa yang namanya pacaran dulu untuk mengenali calon pasangannya Ustadz. Nah, apalagi sekarang bahkan untuk sekarang itu cara untuk mengenali pasangan itu melampaui batas yang barangkali lebih dari pelanggaran Ustaz. Sehingga melanggar tata aturan syariat segala macam juga Ustaz. Sehingga lebih cenderung hubungan yang lebih jauh Ustaz. Padahal masih dalam tanda kutip pacaran Ustaz. Nah, ini bagaimana yang pertama Ustaz, sikap orang tua yang seharusnya atas titipan anak-anak bujang ini agar bisa terhindar, apalagi di masa yang sekarang ini Ustaz. Tafadhol Ustaz. Barakallah fiik. Orang tua amanah ya namanya anak tuh. Allah Ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kalian. Wa ahlikum nara, dan juga keluarga kalian dari api neraka. Yang dimaksudkan ahal di sini istri dan seluruh grup di dalam anak, tim dia. Jadi orang tua ini harus benar-benar paham dong tentang agama. Harus paham juga tentang sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, disepakati oleh keduanya dalam kesahihannya. Jadi sahih benar gitu ya. Sahih pisan kata orang Jawa Barat. Ya. Saya ulang hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa alayhi bis shaum fa innahu lahu wija'. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami,
Ya ma'syar syabab, wahai para pemuda. Kalau ada orang bertanya, siapa sih pemuda itu? Para ulama katakan, seperti misalkan Al-Imam Al-Azhari, dan juga seperti yang lain begitu ya. Mereka memiliki sebuah definisi tentang syabab. Syabab adalah fase yang dilalui oleh manusia dalam masa hidupnya. Mulai dari baligh sampai umur 40 tahun. Kang Indro umur piro, Kang? 41. Oh, berarti Anda sudah bukan syabab lagi. Jadi terbuka data, Ustadz. Lah, gitu ya. Jadi kita ulang. Yang dipanggil Rasulullah SAW adalah syabab. Ya ma'syar syabab. Wahai para pemuda. Kenapa yang dipanggil pemuda? Karena pemuda ini potensi gelora syahwatnya lebih daripada yang lain. Setrumnya gede. Ya, ampernya pol. Ya. Jadi kita ulang. Ya ma'syar syabab, wahai para pemuda. Pemuda siapa? Mereka yang umurnya baligh sampai 40 tahun. Ya. Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa dari kalian yang mampu al-ba'ah, biaya pernikahan? Kalimat ba'ah di sini, maaf, kalau kita lihat dalam syuruhatul hadis, syarah-syarah dalam hadis itu, para ulama bervariasi loh dalam menjelaskannya. Di antara mereka ada yang katakan namanya ba'ah itu mampu jima. Ya, namun yang benar kata Syekhul Islam bukan mampu jima, tapi mampu untuk mengadakan, mempersiapkan pembiayaan pernikahan. Kenapa? Karena yang dipanggil adalah pemuda yang otomatis potensi jimanya itu it's okay. Sehingga kalau dikatakan man istata'a minkumul ba'ah, yang mampu jima, akhirnya berulang dong. Menjelaskan sesuatu yang sudah ada pada mereka. Gitu ya? Nabi sabdakan gini, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa-siapa dari kalian yang mampu untuk pembiayaan pernikahan, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Di sini adalah merupakan warning ya dari Rasulullah sebenarnya. Ya toh? Warning. Peringatan. Potensi baligh sampai umur 40 ini rentan untuk terjerumus ke dalam hal yang haram. Ya. Dan tindak bijak syariat ini adalah memberikan solusi. Memberikan tindakan preventif sebelum seorang terjerumus ke dalam hal yang haram. Dan ini harus dikenali oleh orang tua. Ya. Harus difahami oleh orang tua. Dalam bahasa kita, ya, kalau kita tahu anak kita sudah doyan lawan jenis, kawinkan dia. Oh, begitu, Ustaz. Begitu. Langsung, Ustaz. Iya. Nih, sabda Rasulullah. Iya. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Lalu Rasulullah SAW sebutkan, why? Nabi sabdakan, fa innahu aghaddu lil basar. Perlu ditahu ya. Agama ini, syariat ini datang dari Allah Ta'ala, Zat yang Maha Al-Hakim. Nama Allah Al-Hakim. Maknanya adalah zu hikmah, memiliki hikmah. Artinya ketika syariat ini datang dari Allah Ta'ala, Zat yang Maha Hakim, yang syarat dengan hikmah, tidak ada perintah yang Allah Ta'ala perintahkan, tidak ada larangan yang Allah Ta'ala dan Rasulnya larang, kecuali di baliknya ada maslahatnya. Ya, itu. Karena hanya orang yang tidak bijak saja yang memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, sementara tidak ada faedahnya. Ya. Di hadis tersebut, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, Nabi sebutkan alasannya, kenapanya. Fa innahu, kata Rasulullah, dengan menikah
aghaddu lil basar, akan lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan akan lebih menjaga kepada farji. Di sini beri faedah kepada kita bahwa ketika Nabi SAW memerintahkan untuk menikah, dan Nabi menyebutkan, wahai kenapanya, bahwa dianya bisa menundukkan pandangan, dianya bisa menjaga farji, berarti menundukkan pandangan tuh rungokno kabeh Kang, wajib. Ini yang pertama. Menjaga farji wajib. Jadi wong Jowo, dari mana tanda cinta? Dari mata turun. Ya, dari mata turun ke hati. Sebagaimana dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Sehingga kita ulang lagi, tindakan preventif itu sebelum tindakan kuratif. Dan Islam itu sudah jauh-jauh sebelumnya. Birahi, syahwat yang bergejolak, gak bisa dipungkiri. Allah pencipta manusia paham dengan fase kehidupan mereka, faham dengan kapan warning itu harus dinyalakan, dan faham kapan ya harus diberi solusi.